Halo, selamat datang di video mata kuliah PL 5103 Ekonomi Spasial dengan dosen pengampu mata kuliah, Profesor Dr. Insinyur Yogi MS. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang teori hoteling. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri, Bintang Putri Mahayana, NIM 254-22039. Rekan saya Elizabeth Kirana Angesti Prasetya, NIM 254-22037. Dan Zamaluddin Mantali, NIM 254-22041. Outline presentasi kita kali ini, yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai teori dasar tentang teori hoteling, kemudian perbandingan antara teori Weber versus teori hoteling, analisis area pasar dalam teori hoteling, clustering dan aglomerasi dalam teori hoteling, dan juga studi kasus penerapan teori hoteling. Teori hoteling dicetuskan oleh Harold Hotelling, seorang ahli statistik, matematik, dan juga ekonomi dari Princeton University. Kontribusi keilmuan beliau diantaranya adalah mengemukakan teori hoteling atau hoteling law, memaksimasi teori economic rent, dan juga menerbitkan Economic Journal pada tahun 1929. Artikel yang pernah diterbitkan oleh Harold Hotelling yang paling terkenal adalah Stability in Competition. Artikel ini menjelaskan tentang kompetisi pasar dalam konteks lokasi. Teori hoteling sebenarnya merupakan kritik terhadap teori Weber yang dikemukakan oleh Alfred Weber pada kurun waktu 1868 hingga 1958, yang terkenal dengan teori lokasi industrinya. Pada teori Weber, faktor utama yang dianalisis adalah pada sektor industri, tidak menyangkut sektor jasa. Sedangkan bagi teori hoteling, faktor lokasi itu memiliki kekuatan untuk memonopoli wilayah, dan tidak hanya terbatas pada sektor industri saja. Karena pada teori Weber, semasa dicetuskan pertama kali, merupakan pada masa revolusi industri. Sedangkan teori hoteling pada masa setelahnya. Di dalam teori Weber, asumsi pasar yang terjadi adalah konsumen dianggap pada satu titik saja di lokasi pasar. Padahal, konsumen kan bisa saja tersebar di berbagai titik, bukan? Di dalam teori hoteling, semakin efisien suatu perusahaan, maka area pasar atau jangkauan dari perusahaan tersebut juga akan semakin luas. Daya saing di dalam teori Weber diasumsikan bahwa pada satu lokasi dianggap hanya terdapat satu perusahaan. Padahal kan bisa saja terdapat berbagai perusahaan. Teori hoteling sendiri justru menganggap bahwa daya saing itu terjadi akibat perilaku konsumennya, di mana konsumen akan cenderung membeli barang yang terdekat dari lokasi mereka berada. Di dalam teori Weber, faktor biaya yang dianalisis adalah biaya minimal untuk dapat menekan biaya produksi, sehingga perusahaan dapat menurunkan harga. Bukannya malah menggunakan strategi monopoli wilayah, seperti yang dikemukakan di dalam teori hoteling. Analisis biaya yang dilakukan di dalam teori hoteling adalah menganalisis willingness to buy atau keinginan membeli konsumen yang diukur berdasarkan harga barang ditambah biaya transportasi yang harus dikeluarkan. Terdapat beberapa asumsi di dalam teori hoteling, di antaranya terkait faktor lokasi, di mana diasumsikan di dalam teori hoteling bahwa terdapat ruang yang homogen. Untuk faktor konsumen sendiri, diasumsikan bahwa konsumen tersebar di berbagai lokasi, tidak hanya di satu titik. Untuk faktor demand atau permintaan konsumen, pembelian konsumen bersifat inelastis atau artinya pembelian atau demand tidak dipengaruhi oleh harga. Faktor biaya dianggap bahwa biaya produksi suatu perusahaan nilai konstan atau tetap. Analisis area pasar. Di dalam prinsip persaingan pasar teori hoteling, dianalisis 4 faktor, yaitu faktor biaya produksi, faktor harga produk, faktor biaya transportasi, dan juga faktor jarak. Contohnya di dalam diagram ini. Pada awalnya, area perusahaan A dan area perusahaan B itu sama besarnya. Makanya, dibagi 2 sama besar antara kanan dengan kiri, di mana O hingga ke titik X merupakan area pasar perusahaan A, dari titik X ke titik P merupakan area pasar perusahaan B, A kecil merupakan biaya produksi perusahaan A, B kecil merupakan biaya produksi perusahaan B, PA kecil merupakan perkalian dari harga produk perusahaan A dikali biaya transportasi perusahaan A dan juga jarak tempuh perusahaan A. Begitupun juga untuk PB, merupakan hasil perkalian dari harga produk, biaya transportasi, dan juga jarak dari perusahaan B. Di dalam monopoli ruang, maka salah satu perusahaan akan menguasai area pasar. Contohnya di dalam diagram ini, manakah perusahaan yang memiliki area yang lebih besar daripada yang lainnya? Tentunya,
perusahaan yang pertama ini kan, di mana dari titik A sampai titik B merupakan area pasar perusahaan 1 yang memiliki area lebih luas daripada perusahaan 2 yang memiliki area sebesar dari titik B hingga ke titik C. Namun, suatu akan mencapai garis equilibrium, yaitu di garis U0. Dalam ongkos transportasi, ada dua kondisi, yaitu bagaimana jika ongkos transportasinya mahal dan bagaimana jika ongkos transportasinya murah. Pada kasus ongkos transportasi perusahaan yang murah, misalnya di perusahaan B, dia ongkos transportasinya murah, maka konsumen bisa saja tetap berbelanja ke perusahaan B atau ke market B, bisa juga ke perusahaan A, karena ongkos transportasinya murah. Namun bagaimana jika mahal? Maka, misalnya di area perusahaan A, ongkos transportasinya mahal. Nah, tentunya konsumen di perusahaan A atau di area pasar perusahaan A, mungkin sebagian akan berpindah ke perusahaan B. Karena apa? Ongkos transportasinya mahal. Nah, ini salah satu contohnya. Bagaimana misalnya di dalam suatu perusahaan A kita ambil contoh. Jika ongkosnya naik, maka area pasar di perusahaan A akan lebih kecil daripada di perusahaan B. Karena jika ongkos di perusahaan A ini naik, maka konsumen akan lebih berat dong ketika akan membeli barang, maka mereka akan mencari alternatif, yaitu pindah ke perusahaan B. Nah, namun jika ongkosnya turun, maka di sini di diagramnya area perusahaan A akan membesar lagi. Karena bisa saja konsumen dari perusahaan B atau di area pasar perusahaan B, meskipun mereka lebih dekat ke B, tapi karena ongkosnya ke A itu lebih kecil, mereka bisa saja pindah ke A. Begitu. Nah, bagaimana jika di dalam persaingan sempurna seperti ini atau persaingan inelastis? Misalnya, mau mahal, mau murah, transportasinya tidak mempengaruhi demand konsumen. Konsumen akan bisa berbelanja kemana saja. Nah, makanya di dalam diagram ini, pembagian area pasar dari perusahaan A dan perusahaan B sama besar. Kita berada di tengah-tengah X ini. Sehingga, jika marketnya ada di tengah-tengah, jumlah rumah atau konsumen yang ada di sisi kiri dan di sisi kanan akan sama besarnya. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bintang. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait persaingan ruang tahap 2. Pada grafik terlihat bahwa luas pasar A memiliki lebih sedikit ruang daripada pasar B. Sehingga apabila digambarkan dengan animasi jumlah konsumen yang lebih dekat ke pasar A atau pada grafik dan animasi berada di sebelah kiri A akan berbelanja di pasar A. Sedangkan konsumen yang lebih dekat dengan pasar B atau pada grafik dan animasi berada di sisi kanan akan berbelanja di pasar B. Lalu, untuk konsumen yang berada dekat dengan pasar A dan B akan terbagi dua dan memiliki dua pilihan untuk berbelanja. Kemudian bagaimana dengan persaingan ruang tahap 3? Pada persaingan ruang tahap 3, kedua perusahaan A dan B terletak berdekatan satu sama lain. Sehingga konsumen yang lebih dekat dengan pasar A dan B, keduanya dapat memilih akan berbelanja pada toko atau perusahaan yang mana dengan pendapat personal masing-masing. Solusi akhir yang didapat, atau Nash equilibrium, pada persaingan ruang adalah yang digunakan pada persaingan ruang tahap 3. Di mana pasar lebih baik dan menguntungkan ketika mereka berkumpul di satu tempat dengan konsumen tersebar dan konsumen akan memiliki pilihan ketika berbelanja. Maka dapat kita ketahui, implikasi teori hoteling adalah perusahaan melakukan pengelompokan dalam satu lokasi yang dapat disebut juga clustering. Lalu apa keuntungan clustering? Yang pertama, menciptakan aglomerasi, yaitu menurunkan beban konsumen untuk mencari toko yang terbaik. Lalu yang kedua adalah memberikan manfaat kepada konsumen untuk mendapat produk paling sesuai dari setiap toko yang ada di lokasi tersebut dengan cara melakukan perbandingan. Kemudian kita masuk pada teori diskriminasi harga, yaitu menerapkan harga berbeda berdasarkan lokasi, jenis konsumen, waktu, dan sebagainya. Syaratnya sendiri merupakan yang pertama mempunyai kekuatan pasar, yang kedua setiap pasar harus mempunyai perbedaan elastisitas permintaan,
Kemudian konsumen tiap pasar harus terpisah. Dan yang terakhir adalah biaya diskriminasi harga harus lebih rendah dibanding keuntungan untuk melakukan diskriminasi harga. Kemudian diskriminasi harga spasial adalah harga ditentukan oleh perusahaan, bukan berdasarkan tambahan biaya transportasi. Kemudian konsumen yang dekat tidak selalu harganya lebih murah dibandingkan yang jauh. Hal itu ditetapkan perusahaan untuk memonopoli. Lalu, diskriminasi harga akan meningkatkan wilayah pasar. Kemudian kita masuk pada contoh kasus diskriminasi harga dua pasar, di mana pasar A dan pasar B mempunyai elastisitas permintaan yang berbeda. Kemudian perusahaan melakukan diskriminasi harga di mana harga pasar A lebih tinggi dibanding pasar B. Kemudian jumlah barang yang dijual di pasar A juga lebih sedikit dibandingkan dengan pasar B. Lalu bagaimana grafiknya? Pada grafik yang pertama, dijelaskan biaya produksi oleh CA dan CB. Kemudian kita ketahui bahwa semakin jauh dari A, maka harga atau pada grafik merupakan PA akan makin tinggi karena biaya transportasi yang dibayarkan juga besar. Maka perusahaan A akan memiliki luas pasar dari O hingga X, karena sesudah X hingga Y merupakan luas pasar B yang lebih murah. Maka, cara agar luas pasar A menjadi luas dari O hingga Y adalah dengan membuat diskriminasi harga yang pada grafik dijelaskan oleh garis PD. Kemudian pada grafik kedua merupakan penjelasan zona harga yang dijelaskan oleh garis PZ. Kemudian inilah zona yang menjadi pilihan lokasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zamal. Baik, terima kasih Kira. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan kekuatan pasar spasial, di mana kekuatan monopoli spasial ditentukan dengan ukuran relatif perusahaan, yaitu jika ukurannya besar, semakin tinggi variasi barangnya. Sebagai contohnya, bisa kita lihat supermarket lebih bervariasi dibandingkan dengan minimarket itu sendiri. Kemudian masuk pada ukuran wilayah pasar. Di sini ada jarak pasar A ke B yaitu 10 km. Teman-teman bisa lihat di sini juga ada rumusnya. Kemudian masuk pada cakupan ekonomi, yaitu semakin bervariasi produk pada suatu toko, maka semakin menarik bagi konsumen untuk belanja di toko tersebut walaupun jaraknya jauh. Kenapa demikian? Karena hal itu disebabkan dengan sekali jalan, konsumen itu cukup sekali perjalanan ke toko tersebut. Karena jika hanya menjual satu jenis, maka konsumen harus melakukan perjalanan ke berbagai toko lainnya. Kemudian kita masuk pada nilai barang berdasarkan biaya transportasi. Di sini terdiri atas dua, yaitu produk bernilai tinggi dan produk bernilai rendah, di mana semakin produk bernilai tinggi, semakin jauh jangkauan pasarnya. Kemudian masuk pada aglomerasi. Aglomerasi yaitu pemusatan kegiatan pada suatu tempat. Sebagai contohnya yaitu di BEC atau Bandung Electronic Center, yaitu sebagai pemusatan penjualan handphone. Kemudian kenapa sih alasan beraglomerasi? Nah, yang pertama adalah local input sharing. Berbagai input produksi sesama perusahaan sejenis pada lokasi tersebut. Kemudian labor market pooling, di mana tenaga kerja yang berkeahlian pekerjaan pada lokasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah informasi spillovers, di mana informasi penting bisa dimanfaatkan bersama pada lokasi tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat local input sharing itu seperti apa, yaitu perusahaan tersebut memakai fasilitas bersama yang lebih murah bila digunakan secara bersama. Sebagai contohnya yaitu toilet bersama dan lain sebagainya. Kemudian biaya pembelian input yang lebih rendah, di mana dengan berkumpulnya perusahaan di suatu lokasi, maka biaya transportasi per unit akan lebih rendah. Sebagai contoh, satu truk handphone hanya perlu ke suatu lokasi yaitu BEC. Namun, apabila toko tersebar
maka harus berangkat ke berbagai tempat. Kemudian labor marketing polling, yaitu perusahaan membutuhkan tenaga berkeahlian yang cukup untuk menjalankan fungsi perusahaan. Jika mahal, maka tenaga yang berkeahlian tersebut hanya dipakai oleh suatu perusahaan. Kemudian informasi spillovers, yaitu informasi dan pengetahuan yang merupakan barang dari publik, di mana penyebaran pengetahuan akan meningkatkan eksternalitas positif pada seluruh perusahaan di lokasi tersebut. Kemudian penyebaran informasi akan lebih cepat, saling berbagi informasi dan pengetahuan akan menciptakan pengetahuan baru secara kreatif untuk memecahkan masalah. Kemudian kita masuk pada klasifikasi aglomerasi. Di sini terdiri dari 3, yaitu internal return to scale, kemudian economy of location, sama economy of urbanisasi, di mana internal return to scale yaitu skala perusahaan yang besar pada suatu lokasi akan menurunkan biaya produksi per unit. Kemudian economy of location yaitu pengelompokan industri serantai pada satu lokasi akan meningkatkan efisiensi. Sedangkan ekonomi urbanisasi yaitu pengelompokan industri yang membutuhkan layanan fasilitas perkotaan bersama akan meningkatkan produktivitas. Kemudian aglomerasi kota terdiri dari 5. Yang pertama adalah aglomerasi, yaitu merupakan salah satu faktor terbentuknya kota. Kemudian aglomerasi menciptakan fasilitas bersama dengan biaya rendah. Yang ketiga, aglomerasi menciptakan pekerjaan khusus dengan pekerjaan yang profesional. Yang keempat, aglomerasi akan menarik SDM yang berkualitas. Dan yang terakhir, aglomerasi meningkatkan penyebaran pengetahuan dan informasi. Sekarang kita masuk ke contoh kasus clustering. Pernah tidak kita berpikir, kenapa Alfamart dan Indomaret itu selalu berdampingan? Coba kita lihat di sekitar kita. Kita pasti banyak menemukan kedua minimart itu berdekatan. Ini merupakan salah satu contoh teori hoteling, atau kita sebut clustering. Awalnya memang Indomaret berdiri terlebih dahulu, kemudian baru berdirilah Alfamart. Bila dilihat dari persaingan ruang, misalnya kita buat sebuah kotak, di mana kotak ini merupakan sebuah wilayah. Kemudian kita letakkan Indomaret di tengah karena dia menguasai pasar saat itu. Kemudian muncullah Alfamart sebagai toko pesaing. Lebih tepatnya dia harus diletakkan di mana? Coba kita letakkan dia di sebelah kiri. Atau kita letakkan di sebelah kanan. Kedua keputusan yang baru saja kita lakukan hanya akan memberikan Alfamart ruang pasar sebanyak A, sedangkan Indomaret mendapat ruang pasar B yang lebih luas. Jalan keluarnya adalah penerapan clustering, atau pada penjelasan tadi adalah mass equilibrium. Dengan menyatukan Indomaret dan Alfamart, maka luas ruang pasar menjadi adil. Kedua toko memiliki kemungkinan mendapat jumlah konsumen sama, dan konsumen dapat memilih sesuai keinginan mereka akan berbelanja di toko yang mana berdasarkan pertimbangan yang ada, seperti harga, promo, dan sebagainya. Begitulah teori hoteling yang dapat kita lihat secara nyata di sekitar kita. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat membantu Anda memahami teori hoteling ya. Terima kasih dan sampai jumpa.